Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut akan menjelaskan tentang apa itu normalisasi database. Perkenalkan, nama saya adalah Emiliana Farida Solehah dan teman saya bernama Ria Aprilia. Apa itu normalisasi database? Yang pertama, kita harus mengetahui tentang suatu proses memperbaiki atau membangun model data relasional. Yang kedua, kita harus mengetahui tentang suatu proses untuk mengidentifikasi tabel kelompok atribut yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi antara satu atribut dengan atribut lainnya. Yang ketiga, kita harus mengetahui tentang proses pengelompokan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga membentuk Well-structured relation. Well-structured relation adalah sebuah relasi dengan jumlah redundansi yang minimum, memberikan kemungkinan bagi user untuk melakukan insert, delete, modify terhadap baris-baris data pada suatu relasi dan tidak mengakibatkan inkonsistensi data pada operasi-operasi tersebut. Anomali adalah penyimpangan atau error atau inkonsistensi data yang terjadi pada saat dilakukan proses delete, insert, update adalah dalam suatu database. Macam-macam anomali adalah yang pertama, insertion anomaly, delete anomaly, dan update anomaly. Insertion anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari operasi penambahan atau penyisipan, insert, atau tuple atau record pada sebuah relasi. Delete anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penghapusan atau delete terhadap suatu tuple atau record dari sebuah relasi. Update anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan atau update suatu tuple atau record dari sebuah relasi. Kelebihan normalisasi. Yang pertama, memecah tabel sangat kompleks menjadi beberapa tabel sederhana. Tabel master diinput sekali, konstan untuk waktu yang lama. Yang kedua yaitu tabel transaksi, dinamis, terhubung dengan tabel master. Mudah pada managing, perawatan, dan pelaporan. Ketiga, meningkatkan integritas data, menjamin akan konsistensi data. Yang keempat, yaitu tabel reusable. Ketika terjadi perubahan atas tabel master, maka tabel transaksi otomatis juga berubah menyesuaikan tabel master. Kekurangan normalisasi. Yang pertama, meningkatkan jumlah operasi join. Yang kedua, meningkatkan kompleksitas atau query. Yang ketiga, pada beberapa kasus, mempengaruhi performansi. Ketergantungan fungsional. Yang pertama adalah salah satu konsep utama yang berhubungan dengan normalisasi adalah functional dependency atau ketergantungan fungsional. Functional dependency menggambarkan relationship atau hubungan di antara atribut-atribut. Yang pertama, functional dependency. Functional dependency menggambarkan relationship atau hubungan antara atribut-atribut dengan relasi. Contoh, jika A dan B adalah atribut dari relasi R, B dikatakan functionally dependent atau berhubungan secara fungsional terhadap A, dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika masing-masing nilai dari A dalam relasi R berpasangan secara tepat dengan satu nilai dari B dalam relasi R. Kedua, determinan. Ketika terdapat suatu functional dependency, maka atribut atau kelompok atribut di sebelah kiri anak panah dinamakan determinan. 1. Bentuk tidak normal atau anomalies form. Bentuk ini merupakan kumpulan data yang tidak mengikuti
format tertentu. Bisa saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Kedua, data dikumpulkan apa adanya saat penginputan. Ketiga, tabel unrepresentative form atau bentuk tidak normal pada tabel pengarsipan data peminjaman properti pelanggan. Berikut adalah tabelnya. Di sini dapat dilihat ada beberapa atribut yaitu nomor pelanggan, nama, nomor properti, alamat properti, tanggal pinjam, tanggal selesai, biaya, nomor pemilik, dan nama pemilik. Semuanya terlihat dari ada beberapa terjadi redundansi data yaitu nama hanya dilihat dari nomor pelanggan dan terjadi duplikasi pada nomornya yaitu PG4 yaitu mulai dari nomor properti, alamat properti, tanggal pinjam, tanggal selesai, biaya, nomor pemilik, dan nama pemilik. Begitupun pada bagian bawahnya pada nama Halisa terjadi dua redundansi data yaitu pada PG36, PG16. Bentuk tidak normal atau unnormalization form. Untuk mentransformasikan tabel yang belum ternormalisasi di atas menjadi tabel yang memenuhi kriteria 1NF adalah kita harus merubah seluruh atribut yang multi-value menjadi atribut single value dengan cara menghilangkan repeating group pada tabel di atas. Repeating group atau elemen data berulang adalah nomor properti, alamat properti, tanggal pinjam, tanggal selesai, biaya, nomor pemilik, nama, dan nama pemilik. Kedua, bentuk normal kesatuan atau 1NF. Syarat 1NF. Yang pertama, setiap atribut memiliki nilai data yang atomik. Yang kedua, tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Yang ketiga, telah ditemukan PK untuk tabel atau relasi tersebut. Yang keempat, setiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Pada kasus ini, kita akan memperoleh primary key yang bersifat composite key. Relasi pelanggan biaya dapat didefinisikan sebagai berikut. Pelanggan biaya sama dengan ada nomor pelanggan, nomor properti, nama, alamat properti, tanggal pinjam, tanggal selesai, biaya, nomor pemilik, dan nama pemilik. Berikut yaitu bentuk normal kesatunya, di mana nomor pelanggan tadi itu EMI terjadi dua redundansi data, dan sekarang bisa menjadi satu yaitu bersifat atomik. Jadi, pada nomor pelanggan dengan nama EMI, ada yaitu nomor pelanggannya AL04 dan AL04 terbuat jadi satu tabel yang secara utuh dan bersifat atomik. Begitupun dengan nama di bawahnya yaitu nama Halisa. Bentuk normal kedua atau 2NF. Yang pertama, didasarkan atas konsep full functional dependency atau ketergantungan fungsional sepenuhnya. Yang kedua, A sama dengan B adalah ketergantungan fungsional sepenuhnya jika atribut dari A menghasilkan tepat satu pasang di B. Yang ketiga, yaitu A sama dengan B adalah ketergantungan fungsional sebagian jika ada beberapa atribut yang dapat dihilangkan dari A, sementara ketergantungan tersebut tetap berlaku atau berfungsi. 3. Bentuk normal kedua atau 2NF. Yang pertama, pada tahap ini kita bisa mengasah logika kita. Dari contoh adanya suatu database, kita harus tahu mana yang harus dijadikan primary key dan mana yang berfungsi sebagai fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional. Adapun kita bisa melakukan bentuk normal kedua atau 2NF jika 1. Harus berbentuk normal pertama atau 1NF. Kedua, pada sebuah tabel, semua atribut yang tidak termasuk dalam primary key memiliki ketergantungan fungsional pada primary key secara utuh. Suatu atribut dikatakan ketergantungan fungsional jika harga pada atribut tersebut menentukan harga dari atribut yang lain. Misalnya, nomor pelanggan ke nama. Jika terdapat atribut yang bergantung terhadap atribut bukan kunci utama dan merupakan atribut kunci, maka pecah menjadi tabel baru.
3. Bentuk normal kedua atau 2NF. Inilah pecahan tabel dari tabel bentuk normal ke-1 tadi. Di sini kami membagi menjadi 3 tabel, yaitu ada tabel pelanggan, tabel biaya, dan tabel properti pemilik. Bisa dilihat pada tabel pelanggan ada nomor pelanggan dan nama. Dan nama itu sangat bergantung pada nomor pelanggan. Pada biaya, terlihat ada nomor pelanggan, nomor properti, tanggal pinjam, dan tanggal selesai. Semua pada atribut itu bergantung pada nomor pelanggan. Dan selanjutnya yaitu ada properti pemilik. Di dalamnya ada nomor properti, alamat properti, biaya, nomor pemilik, dan nama pemilik. Dapat bergantung pada nomor properti. Ada 2 atribut yaitu nomor properti dan nomor pemilik. Keempat, bentuk normal ketiga atau 3NF. Walaupun relasi 2NF memiliki redundansi yang lebih sedikit daripada relasi 1NF, namun relasi tersebut masih mungkin mengalami kendala bila terjadi anomali, peremajaan atau update terhadap relasi tersebut. Syarat normal ketiga atau third normal form sebagai berikut. 1. Bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal kedua. Kedua, atribut bukan kunci atau non-key harus tidak memiliki ketergantungan transitif. Dengan kata lain, suatu atribut bukan kunci atau non-key tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional atau functional dependency terhadap atribut bukan kunci lainnya. Seluruh atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key di relasi itu saja. Tabel dari bentuk normal ketiga atau 3NF. Di sini kami tetap menyajikan 3 tabel yang sudah kami bentuk pada normal kedua. Di sini dapat dilihat pada tabel pertama yaitu tabel pelanggan tidak ada perubahan, masih tetap nama bergantung pada nomor pelanggan. Yang kedua, begitu pun juga pada tabel biaya ada nomor pelanggan, nomor properti, dan tanggal pinjam, tanggal selesai. Dan semua itu pada bergantung dengan nomor pelanggan. Dan yang terakhir adalah properti pemilik. Dapat dilihat terjadi perubahan dan dilihat ada nomor properti. Pada awalnya ada nomor properti, alamat properti, biaya, dan nomor pemilik, dan nama pemilik. Di sini nama pemilik dihilangkan karena nomor pemilik sudah menjadi primary key dari nama pemilik. Jadi diibaratkan dapat diwakilkan dengan adanya nomor pemilik. Jadi, kesimpulannya adalah ketergantungan fungsional antara tabel dapat dihindari dengan mengidentifikasi tabel-tabel tersebut dan mengubahnya menjadi bentuk normal kedua. Jika pada bentuk normal kedua masih terdapat tabel yang memiliki ketergantungan, dapat kita ubah menjadi bentuk normal ketiga. Ya, sekian penjelasan dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.